Baiklah, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Iko Mangwijayendra Kusuma. Di sini semua tutorial pasti ada buat tugas. Baiklah, sebelumnya izin, nama saya Iko Mangwijayendra Kusuma, NPM 221506106 berkelas PSDB. Mungkin sebelumnya saya ingin mengonfirmasikan bahwasanya kamera di device saya tidak bisa aktif dikarenakan software dari OBS-nya. Namun pada suatu ketika beberapa menit kemudian, maka kamera ini akan otomatis tampil dan saya pun tidak tahu kenapa masalahnya. Jadi saya mohon izin. Oke, di sini berkaitan dengan penyelesaian tugas akhir dari praktikum sistem basis data percobaan kedua, yaitu membuat dan membahas CDM dan PDM. Ya, mana di sini saya telah membuat CDM atau Conceptual Data Model dari jurnal yang telah saya pilih, yaitu tentang rancang sistem rental mobil. Oke, di sini saya memiliki 7 buah entity atau entitas, yaitu user, booking, sopir, payment, mobil, admin, dan merek. Di mana masing-masing memiliki atribut. Di mana yang pertama kita bahaslah user. User ini memiliki beberapa atribut. Yang pertama adalah ID user sebagai primary key dengan tipe data integer. Kemudian nama ini memiliki tipe data variable char dengan maksimalnya 50 karakter. Kenapa saya memilih variable char? Kenapa tidak char? Karena variable char lebih mudah untuk penyimpan memorinya, dikarenakan jika kita menulis variable karakter 50, maka ketika nama ini kita inputkan adalah komang kan tidak mungkin itu 50 karakter. Jadi yang tersimpan adalah misalkan komangnya terdiri dari 6 karakter. Jadi yang tersimpan adalah 6 karakter, bukan 50. 50 hanya pembatas saja. Namun jika kita menggunakan karakter, walaupun kita menuliskan komang, maka yang tersimpan adalah 50 karakter. Seperti itu. Oke, ini juga ada ini dia adalah mandatory atau bukan opsional. Di sini semua saya menyeting untuk menjadi mandatory semua. Kemudian di nomor belakang itu ada var juga 20, nomor HP, number. Saya menggunakan number karena nomor HP itu dominan dengan atau semua itu memang dengan nomor, dengan angka. Mandatory, jenis kelaminnya var50, alamat var50, mandatory, emailnya var50, passwordnya var50. Oke. Kemudian ada entitas booking, di mana memiliki banyak sekali atribut ya, ini paling banyak. Sebagai primary-nya adalah ID booking dengan mandatory, integer tipe datanya, itu dikarenakan ID itu saya selalu menggunakan integer. Kemudian ada kode booking, variable 50, tanggal booking menggunakan date, itu dikarenakan tanggal itu menggunakan date biasanya. Ya, kemudian tanggal kembali date juga, tanggal mulai date juga, tanggal selesai date juga, dan denda itu integer. Nah, denda ini tidak saya gunakan mandatory, setting mandatory atau opsional karena tidak semua user tidak akan melakukan denda, akan menerima denda. Yang mana jika user itu misal mengembalikan mobil dengan tepat waktu, maka dia tidak akan mendapatkan denda dengan tipe data integer. Kemudian jumlah bayar integer, durasinya itu menggunakan date and time itu dikarenakan durasi itu harus tepat waktu, di mana waktu dan tanggalnya itu harus sesuai. Kemudian jumlah DP integer, paket itu maksudnya paket itu variabel karakter 50. Paket itu seperti misalkan paket terdapat promo, nah ada paketnya itu. Jadi saya menggunakan var50. Status booking itu aktif atau tidak bookingannya itu menggunakan variabel karakter 50. Lanjut ke entitas sopir, di mana terdapat ID sopir sebagai primary key dengan integer, nama sopir variabel 50, mandatory harus diisi. Sopir status sopir variabel karakter 20, mandatory juga. Kemudian terdapat entitas admin dengan primary key-nya itu adalah ID admin integer. Kemudian ada nama itu variabel karakter, emailnya itu variabel karakter juga, passwordnya itu variabel karakter juga. Terdapat juga entitas mobil, di mana terdapat ID mobil integer sebagai primary key, nama mobil var50, nopol var15. Kenapa nopol saya tidak menggunakan integer atau number? Karena dalam nopol itu
juga ada angkanya. Seperti misal BE2514PI, nah seperti itu plat nomor saya. Kemudian ada seat dengan VAR 15, tahun mobil integer, transmisi VAR 15, tarif mobil integer, tarif super integer, status mobil karakter 50. Kenapa saya menggunakan karakter itu dikarenakan sebenarnya tidak apa-apa menggunakan variabel karakter, tapi saya lebih menggunakan karakter. Ya, kemudian ada merek. Ini memiliki ID merek, nama merek VAR 50. Kemudian terdapat payment atau pembayaran, itu ada ID payment sebagai primary key, DP integer, status payment VAR 60. Oke, mungkin kita langsung membahas tentang relasinya. Oke, langsung saja kita bahas di relationship-nya, di mana yang pertama adalah user. Itu memiliki relationship atau hubungan dengan payment, ya. Itu user memiliki hubungan dengan payment. Jadi setiap dengan kardinalitas one to one. Jadi si user ini, satu user itu hanya memiliki satu pembayaran. Jadi satu pembayaran juga hanya memiliki satu user. Itu dengan relasi one to one, dan pembayaran ini sifatnya mandatory atau bukan opsional. Kemudian ada user dengan booking, dimana dengan relationship itu adalah user melakukan booking dengan kardinalitas one to many. Jadi satu user itu dapat melakukan banyak booking, sementara banyak booking dapat dilakukan oleh satu user saja. Dan ini sifatnya opsional. Kemudian terdapat relation dengan booking dan payment, di mana relationnya adalah membayar. Booking ini membayar payment. Jadi setelah melakukan booking, user dapat membayar. Ini bisa kita lihat bahwasanya kardinalitasnya adalah one to one. Jadi satu booking hanya untuk membayar satu payment. Satu booking membayar satu payment, satu pembayaran, dan satu pembayaran itu membayar satu booking saja, satu booking saja. Dengan pembayaran ini mandatory atau bukan opsional. Kemudian juga terdapat booking dengan mobil, yaitu booking memiliki relationship memilih mobil. Jadi ini dengan kardinalitas one to one. Jadi satu bookingan itu dapat memilih satu mobil saja, pun juga satu mobil, dan yang dipilih satu bookingan saja. Itu jadi booking itu untuk memilih mobil itu mandatory, bukan opsional. Jadi user itu dapat melakukan booking dan memilih mobilnya itu dengan cara mandatory, dia harus memilih. Kemudian ada hubungan booking dengan admin dengan booking dengan sopir, di mana terdapat relasi one to one. Satu sopir dapat mengambil satu bookingan, dan satu booking ini dapat diambil oleh satu sopir saja. Dengan ini opsional, karena memilih sopir itu boleh memilih, boleh tidak. Jadi kita bisa membooking tanpa sopir dan dengan sopir, seperti itu. Nah, kalau kita membooking dengan sopir maka harganya lebih beda, akan lebih banyak. Kemudian ada juga namanya hubungan booking dengan admin atau admin dengan booking. Dimana admin ini memiliki relasi dengan booking, itu mengelola. Dimana admin ini akan mengelola ini. Jadi satu admin dapat mengelola banyak bookingan, sementara banyak bookingan dapat dikelola oleh satu admin saja. Ini dengan kardinalitas one to many ya. Jadi ini sifatnya mandatory semua. Jadi admin itu harus mengelola bookingan, dan bookingan itu harus dikelola oleh admin, itu mandatory, bukan opsional. Kemudian juga ada admin ke mobil, dimana admin ini dapat kelola mobil dengan kardinalitas one to many. Jadi satu admin dapat mengelola banyak mobil, dan banyak mobil dapat dikelola oleh satu admin saja. Itu mandatory sifatnya. Jadi admin itu harus mengelola mobil, dan mobil itu harus dikelola oleh admin.
Juga terdapat relasi mobil dan merek. Nah, tadi kan setiap mobil itu mempunyai merek. Jadi di sini relasinya adalah mobil punya merek dengan kardinalitas one to one. Jadi satu mobil hanya memiliki satu merek, secara satu merek hanya memiliki satu mobil. Dan itu sifatnya mandatory, itu wajib. Oke. Mungkin itu saja nanti relasinya. Sekarang kita akan masuk ke cara pembuatan PDM-nya. Jadi kan ini kan masih CDM, konsep data model. Sekarang kita membuat physical data modelnya. Bagaimana caranya? Dengan cara mengklik tools, kemudian kita klik generate physical data model. Kita klik CFG, centang. Di sini kan namanya masih CDM, kita bisa menggantinya dengan PDM. Ya, karena PDM, karena saya sudah ada filenya, jadi saya hanya perlu untuk mengklik update saja. Namun jika kalian untuk pertama kali, kita dapat mengetikkan namanya di sini, nama yang baru. Karena saya sudah nge-save yang lama, jadi saya hanya perlu untuk mengupdate PDM yang sudah jadi itu. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu inilah jadinya PDM-nya. Nah, perbedaan CDM dan PDM, di PDM ini terdapat foreign key. Lebih detail ya di sini. Nah, tapi lebih detail. Kemudian belum selesai sampai situ aja, kita bisa juga membuat database-nya dengan cara klik database. Kemudian klik generate database. Nah, di sini kita klik dulu option-nya dulu, general. Nah, di sini kita bisa taruh di mana filenya, kita taruh, dan nama filenya apa. Nah, kita klik option, kemudian klik option. Nah, di bagian drop table ini kita unchecklist atau tidak di checklist. Setelah itu sudah semua dan kita klik OK. Nah, karena saya sudah ada, jadi kita terlambat saja, kita overwrite. Nah, jika seperti ini, maka generate files database-nya sudah sukses. Nah, jika tidak sukses tuh dia ada merah sini, centang merah tanda silang merah sini. Nah, karena sukses seperti ini, kita bisa lihat, loh. Nah, inilah database-nya. Oke. Baiklah, sekian dari penjelasan tentang tugas akhir percobaan kedua. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Get off your seat, clap your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah, in the Caribbean, yeah. Smoke, fire it up, let our lanterns paint the night sky red. Paint the night sky red, yeah. We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let